Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah terlihat ada semangatnya menjawab salam. Dan semoga yang menjawab salam masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini kembali kita melanjutkan pelajaran kayak kita. Tapi sebelum kita belajar, mari kita cek kebersihan kelas dulu. Udah bersih kah kelas kita? Udah, Bu. Udah siap, Bu. Oke, kemarin ya. Oke, bersih Didi. Alhamdulillah bersih. Oke, karena kelas kita bersih, kita berdoa terlebih dahulu. Kita yang bantu ibu berdoa. Oke, berdoa ya. Ayo yuk. Kita berdoa bersama-sama. Silakan pimpin yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islami dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahlah ilmuku dan berilah aku pengertiannya. Amin. Terima kasih Dio. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Oke, Anak Ibu, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa untuk mengecek kehadiran dulu ya. Azra ada, Moman, Hadir. Moman hadir. Apa kabar Moman? Cari Adam hadir, Vega hadir. Alhamdulillah ada beberapa orang yang mungkin ada halangan, tapi banyak yang hadir pada yang hadir ya. Oke Anak Ibu, hari ini kita melanjutkan pelajaran kita. Tapi sebelumnya, siapa masih ingat kesepakatan kelas kita? Tidak boleh makan makanan. Ya, tidak boleh makan makanan. Benar. Ada lagi? Masuk kelas tepat waktu. Nah, itu sudah masuk kelas tepat waktu tadi kan? Nah, ucapkan terima kasih yang sudah menjalankan. Tapi masih ada mungkin beberapa orang yang belum dan yang belum. Sekarang masih. Oke, Anak Ibu, bisa kita mulai belajar materi kita lagi? Bisa. Nah, sebelumnya kita sudah belajar materi tentang Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Sekarang materi kita beriman kepada Allah, yang mana Al-Quran itu bersumber dari Allah. Beriman kepada Allah melalui Asmaul Husna ini. Kita lihat mudah-mudahan beriman. Nampak ada ibu videonya? Oke, materi kita beriman kepada Allah melalui Asmaul Husna. Tujuan pembelajarannya agar anak ibu paham apa itu makna Asmaul Husna. Tahu Asmaul Husna? Apa artinya? Berapa semuanya? Ada yang hafal? Betul ya. Kemudian ada ibu tahu apa itu Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, Al-Sami, dan Al-Basir. Sama ini apa semua yang sudah anak ibu tahu? Al-Khabir. Nah, itu ada dalam kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qudus. Al-Qudus. Kemudian apa keutamaan Asmaul Husna? Yang terakhir yang paling penting, menerapkan perilaku beriman kepada As-Sunnah dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang paling penting. Kita tahu Allah itu Maha melihat, tapi kita hati-hati berbuat dosa juga kita melihat. Nah, ini akan kita capai nanti setelah belajar. Nah, kemudian pertanyaan nanti Ibu, apa makna iman? Siapa tahu apa makna iman? Iman artinya percaya. Iman artinya percaya. Iman aja. Lalu percaya kepada siapa? Allah. Kemudian makna Asmaul Husna tadi sudah dijawab. Nama-nama Allah yang baik atau semuanya ya. Kemudian ditanyakan juga tadi apa Asmaul yang dipelajari? Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Qudus, apa lagi? Apa yang dalam? As-Salam, apa lagi? As-Sami', Al-Malik, Al-Basir. Tapi yang kita pelajari hanya yang 4 saja. Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami', Al-Basir. Jadi berapa yang kita pelajari dulu? 4 ya. Sampai belajar lagi, tapi gunanya agar kita tergerakkan dalam kehidupan. Kita tidak tahu Ar-Rahman, Allah Maha Penyayang, hanya tahu aja dulu. Supaya kita paham tentang apa itu Asmaul Husna, Allah Maha Melihat, ibu punya video anak ibu. Mari kita lihat bersama ya. Tadi saya masukkan ke kelas kita videonya untuk melihat, kita memahami bahwa Allah Maha Melihat.
dan selalu bersikap adil kepada siapapun. Banyak orang yang berebut untuk menjadi muridnya. Syekh Junaid Al-Baghdadi. Di antara semua muridnya, ada satu pemuda yang paling disayang. Begitulah anggapan para murid yang lainnya. Menurut mereka, guru terlalu sering menghabiskan waktu berdua dengan sang murid tersebut. Bahkan, guru seringkali berjawab dengannya. Satu hal yang tidak pernah dilakukan dengan murid lainnya. Suatu hari, para murid berkumpul di halaman belakang. Mereka membahas sikap guru yang tidak adil. Apakah kalian sadar jika guru telah mengajarkan hal itu? Tanya satu murid. Benar sekali, setiap kali ada kejadian itu, selalu anak itu yang mendapatkan pertanyaan lebih banyak. Soalnya kita semua ini tidak punya apapun. Sahut murid yang lainnya. Dari obrolan kecil tersebut, lama-kelamaan tumbuhlah rasa iri di hati semua murid. Mereka memang tidak melakukan kekerasan secara langsung, tapi mereka mulai munculkannya. Seperti yang terjadi hari ini, satu murid terlambat datang ke acara kajian karena berita bohong. Murid-murid lainnya sengaja menyampaikan berita bohong bahwa jadwal kajiannya diundur. Maaf guru, saya terlambat karena salah mengingat jadwal. Kata si murid, guru memandang muridnya itu dengan saksama. Beliau berpikir, tidak mungkin murid yang begitu cemerlang bisa salah mengingat jadwal. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Guru menghela nafas dan mempersilahkan muridnya untuk duduk. Hari berikutnya, guru sengaja mengumpulkan semua muridnya. Beliau berkata, Aku ingin mengajarkan satu hal berharga kepada kalian semua. Pergilah ke pasar dan beli seekor ayam. Tugas kalian adalah membeli ayam itu di tempat yang tidak ketahuan sama sekali. Pastikan tidak ada yang melihat kalian. para murid membubarkan diri. Masing-masing dari mereka ngobrol dengan santai. Tugas dari guru kali ini sangat mudah ya. Siapapun juga bisa melakukan itu. Kata salah satu murid, dan murid lainnya yang mendengar hal itu pun ikut setuju. Sore harinya, semua murid berkumpul kembali. Masing-masing dari mereka membawa seekor ayam yang sudah disembelih. Wajah mereka sungguh ceria, merasa yakin jika mereka pasti lulus dari ujian ini. Guru memandang semua muridnya. Beliau kemudian memanggil satu orang murid dan ditanya maju. Aku melihat kamu sudah berhasil menyembelih ayam. Coba ceritakan gimana dan bagaimana kamu menyembelihnya. Ucap guru. Murid yang ditunjuk maju dan berbicara dengan lantang. Saya membeli ayam di pasar, kemudian saya pulang, menuju pintu rumah, dan saya menuju ke kamar. Pintu kamar juga saya kunci. Kemudian saya menutup semua tirai. Setelah memastikan tidak ada orang, saya membeli ayam itu. Guru menganggukkan kepala, kemudian meminta murid berikutnya untuk maju. Murid itu berkata, saya pergi ke sebuah gua yang jauh di tengah hutan dan membeli ayam di sana. Saya pastikan tidak ada yang beli. Kemudian, murid ketiga melaporkan kegiatannya. Saya pergi ke puncak bukit sendirian dan saya membeli ayam di sana. Bukit itu sangat jauh dan bahkan tidak pernah dicoba manusia. Jadi saya sangat yakin tidak ada siapapun yang melihat. Guru berkata, Baiklah, kalian sudah melaksanakan perintah. Sekarang, majulah engkau. Aku lihat ayam masih hidup. Apakah kamu kesulitan menjalankan perintah yang begitu mudah? Bahkan, semua murid yang lain berhasil melaksanakannya dengan mudah. si murid maju dengan buku. Ayam ditemukannya masih hidup dan berkokok dengan gagah. Suaranya terbantah-bantah ketika dia bicara. Maaf guru, saya gagal melaksanakan perintah guru. Saya tidak bisa mencari tempat yang tidak terlihat oleh siapapun. Ketika saya masuk kamar, Allah melihatku. Ketika aku tidak bermain jauh, Allah melihatku. Bahkan ketika aku masuk ke gua, masuk ke lemari atau semua tempat lainnya, Allah telah melihatku. Guru tersenyum puas mendengar jawaban muridnya ini. Kemudian beliau berkata, Wahai murid-muridku, apakah sekarang kalian paham? Pastikan kalian selalu tidak sesuai kebenaran. Iri adalah penyakit hati yang harus kalian buang jauh-jauh. Mulai sekarang, belajarlah dengan tekun. guru sungguh bijaksana. Dengan satu perintah darinya itu, beliau berhasil mengajarkan muridnya bahwa apa yang kita sangka belum tentu benar. Dan ketika kita merasa lebih tinggi, selalu ada orang yang lebih tinggi lagi. Dan tidak ada di dunia ini yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, mana itu yang bisa menyimpulkan dari video tadi? Apa kesimpulan video itu? Allah Maha melihat. Walaupun ke dikunci kamar, Allah Maha melihat. Jadi tidak ada yang percaya diri bahwa sedang menjalankan tugas dengan baik. Sebelumnya tidak ada seorang pun yang melihat. Ternyata yang terakhir adalah bahwa dia tidak bisa menyembelih anaknya karena Allah Maha melihat. Itu juga dalam kehidupan kita pasti Allah melihat kita. CCTV kita di sini ada, tapi hanya sedatas dalam kelas. Kalau di luar mungkin tidak ada lagi. Tapi CCTV Allah ada di mana? Itu yang perlu kita ingat ya. Allah selalu mengawasi, selalu melihat. Oke, untuk lebih pahamnya lagi tentang materi ini, kita jelaskan sedikit tentang iman kepada Allah. Nanti yang itu mengerjakan tugas. Nah, ini tadi yang kita katakan, iman kepada Allah. Iman artinya percaya atau yakin. Maka iman kepada Allah artinya percaya bahwa Allah itu ada. Jadi kita lagi Allah itu ada. Apa buktinya? Bukti kita bagaimana? Buktinya ada berarti ada yang menciptakan. Meja ada yang menciptakan. Berarti kita manusia ada karena juga ada yang menciptakan. Nah, ini dalilnya. Kita surat An-Nisa ayat 63. Ayat 14. Kemudian apa itu Asmaul Husna tadi sudah ada menjawab nama-nama Allah yang baik dan indah. Dan juga ada hadisnya yang mengatakan bahwa ada 99 Asmaul Husna, siapa yang hafal akan masuk surga. Percaya ada itu sama hadis itu? Gimana hafal aja orang yang masuk surga, kita tak perlu sholat. Apakah seperti itu? Tidak. Menghafal itu berarti mengamalkan. Kita amalkan bahwa Allah memang melihat, maka kita akan berbuat yang baik. Oke?
Kita lanjutkan. Nah, ini yang akan kita pelajari al-alif, al-khabir, al-sami, dan al-wasir. Oke, sekarang kita diskusi kelompok supaya anak itu lebih paham tentang asmaul-husna yang 4 itu. Semuanya ada buka di Classroom, tolong dibuka Classroom. Kelompoknya minggu kemarin kita sudah bagi. Kita akan duduk berkelompok. Satu kelompok menjawab satu soal yang sudah disediakan di LK-nya. Semua sudah bisa di Classroom, oke? Baik, kita sudah berkelompok, sudah seperti yang kita bagi kemarin. Dan buka Classroom-nya. Buka Classroom-nya. Ibu sudah buat Classroom-nya apa kerja kita hari ini, lepas kerja apa ya? Jadi ada soal di lebar kerja kebanyakan satu soal untuk satu kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ada yang boleh kerjakan di Canva, di Pimaster, di website apa nanti misalnya. Biar dia lebih banyak platform tersebut. Nah, coba lihat dan buka lebar kerjanya. Nah, ada terlihat soalnya. Nah, kelompok 1 banyak yang nomor 1, kelompok 2 banyak yang nomor 2, ini ada nomor. Ada anak, dan kelompok 3 soal nomor 3. Oke, kelompok ini mau buat di mana? Canva, kelompok 4 Canva. Kelompok 5 mau buat di Canva atau bisa dong? Kan juga dong, boleh juga. Boleh, bisa. Kelompok 2 buatnya di Canva juga, silakan. Kelompoknya kelompok 1. Nah, oke, silakan anak ibu lihat ya. Gimana anak ibu? Ada ketemu jawabannya? Bisa? Silakannya? Kelompok ini aman sekali, dia bukan. Waktu kita tanya, silakan udah ya? Oke, mari lihat mana yang kajian dulu. Nanti yang kelompok 2, udah kelompok aja dulu. Kelompok 2 masih belum selesai sedikit lagi. Kelompok 1, ada handphone kan kelompok dapat sama tadi apa? Teman-teman dari nama Ya, Al-Wasir, Al-Alif. Yang firman para Allah, yang soal. ya. Lihatnya ada dikirim di Pak. Sudah. Kelompok 4, 3. Mana dia? Ada yang dapat bagian? Al-Ajin. Oke, ya. Kelompok 4. Kelompok Asamiyah. Beda-beda tanpanya nih. Kelompok 5. Nah, kelompok 5 buatnya di oke. Google Doc. Oke, ada dengan Pak. Nah, kelompoknya di oke, bagus. Ada bentuk-bentuknya. Jadi kelompok oke, sekarang siapa kira-kira yang bisa tampil duluan? Saya. Kelompok 5 mau tampil duluan. Oke, dia silakan Gio. Yang lain kerjanya karena pasti itu kan beda ya. Jadi tolong didengarkan dulu. Silakan Gio. Kita lihat ya. Kita lihat Gio ya. Gio mau tampil, tolong diperhatikan. Ada yang semuanya memperhatikan. Karena kelompok yang membahas tentang Al-Wasir. Yang lain ya. Gio yang mewakili kelompok 5. Silakan Gio. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya
Al-Basir. Yang soal diberi oleh Bu Lona itu jelaskan makna dan implementasi perilaku beriman kepada Asmaul Husna Al-Basir. Baiklah, hasil diskusi kami sebagai berikut. Beriman kepada Asmaul Husna Al-Basir berarti menyadari bahwa Allah Maha melihat segala sesuatu, sehingga kita harus selalu bertindak dengan jujur, baik, dan bertanggung jawab. Nah, karena tidak ada yang tersembunyi dari pengawasannya. Berikut contoh-contoh kita beriman kepada Asmaul Husna Al-Basir. Berhati-hati dalam berbuat dan bertingkah laku, karena Allah Maha melihat dan mengawasi kita. Selalu melihat dan mengawasi kita. Baiklah, ada pertanyaan atau mungkin meminta untuk menambahkan gitu? Kami dari kelompok 4 ingin bertanya. Tolong berikan contoh lain dari perilaku beriman kepada Al-Basir. Oke, contoh lain dari perilaku beriman kepada Al-Basir itu adalah kita menggunakan mata kita untuk melihat keajaiban yang diberikan Allah, seperti kayak alam semesta yang luas, lautan yang kita tidak ketahui apa isinya, dan begitu luas juga, ya, dan lain-lain gitu. Oke, ada yang bertanya yang lain? Lagi? Cukup? Terima kasih Bu. Berikut dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali penjelasan kelompok 5 ya. Mari kita lihat kelompok 5. Tepu Santia. Ayo kita berikan Tepu Santia. Aku tidak. Aku Santia. Semuanya Santia harus. Ya, ini dari kelompok 2. Kalian sudah buat yang bagus. Kalau kalian bisa berikan masuk ke dan bagus ya. Nah, kelompok ada juga yang menjawab di besok. Ini bagus juga. Ada juga di kelompok 4. Insyaallah biasa dari semuanya. Besok belajar lagi selain kampanye di masker kita bisa. Oke, ini dari kelompok video. Ucapkan terima kasih sudah bisa menggunakan semuanya di sesuai dengan minatnya ya. Sekarang kita lihat dari yang kita buat tadi yang kita tahu tadi Amalia Al-Basir. Kita lihat menjelaskan sedikit. Ini dia. Sama dengan yang kita buat tadi. Amalia Allah Maha mengetahui, sama dengan yang kita buat tadi kan. Allah mengetahui sesuatu yang telah terjadi dan akan terjadi. Telah terjadi dan akan terjadi, Allah mengetahui. Kemudian nampaknya Allah Maha mengetahui. Ada juga katakan Allah Maha mengawasi. Allah memberitahu manusia melalui firman-Nya. Kalau kita manusia memberitahu teman, contohnya gimana? Misalnya anak sekolah dari guru misalnya memberitahu teman. Memberitahu apa jawabannya? Tidak memberitahu kalau ada. Itu jawabannya. Kemudian asalnya Allah Maha mendengar. Dia tidak buka dari jawab. Orang yang kecil dalam susu itu dapat dengar. Maka dia tidak dapat. Kemudian Al-Basir Allah Maha melihat. Kira-kira sama yang kita buat tadi? Paham anak ibu? Paham. Kemudian ini hikmah beriman kepada Allah. Kita percaya diri, ikut dalam belajar, jujur, teliti, dan yang pasti kita selalu aceh. Untuk menguji pemahamannya, mari kita menjawab kuisis. Kita buka kuisisnya ya. Nah, mari kita mainkan. Bisa, ibu silakan. Bisa. Sudah semua buka kelompoknya. Nah, mulai. Lihat kebanyakan pengalamannya. Oke, kita mulai. Oke. Oke.
Oke, tepuk kaki. Ayo, ini Bu. Tunang, Bu.